dia boleh menjadi mentor kita. Ini perawat gigi nih ceritanya. CPNS, sementara dokter gigi kita masih PTT. Artinya masih honor. Kenapa dia bisa menjadi mentor kita? Atas persetujuan mentor yang benar ya. Maksudnya dia mentoring kita. Dia boleh mentoring perawat gigi. Apa? Coba komentari. Bukan karena dia penanggung jawab. Bukan. Ya, mungkin Bu karena dari strata pendidikannya. Dia sudah seorang dokter begitu. Lebih tinggi strata pendidikannya dibanding. Itu masih kurang tepat. Nah, apa lagi? Coba komentar berkaitan dengan penguatan ini. Pengalamannya, Ibu. Ya. Pengalamannya. Bukan pengalaman. Coba Ya, kaitan dengan apa yang kita bahas hari ini. Pagi itu yang kita butuhkan untuk diketahui. Ya, itu penting ya. Supaya kita sepakat. Karena dia memiliki kompetensi yang kita perlu ketahui. Bukan karena pengalamannya, bukan karena apanya, bukan karena apanya. Ya. Tapi dia memiliki kompetensi yang ingin kita ketahui. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, kenapa tadi Ibu bilang apoteker, kepala puskesmasnya, misalnya SKM, ya, tensi yang dia ingin miliki, yang harusnya dimiliki oleh seorang apoteker, ya, di apotik itu, tidak dimiliki oleh mentor yang ada di situ. Hanya boleh dengan persetujuan mentor yang asli untuk mementoring, mencari mentor di tempat lain dalam dalam hal penguatan kompetensi teknis bidang administratif boleh di kantor kita, ya. Boleh mentor kita untuk administratif boleh, atau siapa KTU di situ yang akan menjelaskan boleh. Oke? Sampai di sini ada yang ingin tanya? Ibu stop share dulu supaya Ibu bisa melihat wajah-wajah. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan. Sudah dipahami semuanya? Mohon izin Ibu, saya Halo. Iya, silahkan. Ibu, di sini kan tadi Ibu menjelaskan bisa menggunakan sertifikat atau pelatihan yang sebelum kita aktualisasi, Bu. Apa namanya, prajabatan? Sebelum Latsar, Bu. Tetapi sudah CPNS. Oh, siap. Iya. Ingat, tetapi sudah dalam periode menjadi CPNS. Siap, Bu, siap, Bu. Berarti ya. Tidak boleh jauh sebelumnya, misalnya baru lulus saya ikut apa ini, tidak. Dalam periode CPNS. Siap, Oke. Bu, siap. Oke, terima kasih, Bu. Tapi itu disampaikan ke mentor bahwa saya sudah ada sertifikat ini, Pak. Boleh saya ambil karena menurut Ibu Stince boleh, ya. Saya akan melakukannya dan mentor akan melihat apakah ya kompetensi teknis bidang tugas yang teknis substantif misalnya ya yang dipelajari itu sudah dipahami dengan baik. Itu kriteria penilaiannya yang tadi itu. Oke, yang akan dinilai oleh mentor. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Izin, Bu. Masih? Ya, silahkan. Silahkan. Yang ingin saya pertanyakan, apakah ini penguatan bidang teknis atau yang kita sebut tadi bisa mengumpulkan sertifikat, apakah harus ada hubungannya dengan jabatan kita?
Kan begini, kemarin saya mengikuti pelatihan manajemen puskesmas, yang apa namanya, tentang puskesmas disaster plan yang diadakan oleh UGM yang bekerja sama dengan universitas yang ada di Jerman begitu. Apakah saya boleh melampirkan sertifikat itu? Oke, Ibu jawab ya, Ibu jawab. Oke, Bu. Dari segi administratif, ya, dari segi administratif, Bapak kan kerja di puskesmas, Iya. ya. Mungkin itu salah satu, kan dia manajemen. Manajemen berarti administratif. Boleh ambil salah satu untuk administratif, teknis administratifnya. Ya, karena ini manajemen terkait dengan administratif. Oke, tetapi ingat ya, ini akan dinilai oleh mentor apakah ilmu yang Bapak Ibu dapatkan sudah mampu diterapkan atau belum. Nilai yang akan menentukan. Kalau merasa sudah mampu, silahkan ambil itu. Tetapi yang penting tadi Ibu sudah jelaskan, dia masih dalam masa periode sebagai CPNS, bukan sebelum. Oke, karena itu akan dinilai oleh evaluator di sini. Setelah dikasih lihat sertifikat, oh ini sudah tak lewat, ini belum jadi CPNS, dia sudah masukkan, tidak dipakai ini. Itu akan menyulitkan Bapak Ibu kalau ambil yang demikian. Sehingga nilai akan berkurang. Karena pembaginya akan berkurang. Oke, jadi minimal 5 ya, jangan kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 akan kesulitan. Adik-adik akan rugi. Ya, walaupun dia kecil-kecil, misalnya bagaimana saya mencatat pasien yang datang, ya, bagaimana saya membuat, pokoknya hal-hal kecil boleh dilakukan dari segi administratif. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Ya, silakan Purnamasari raise hand. Silakan Purnamasari. Terima kasih Bu, yang saya ingin tanyakan, misalnya di dalam rancangan aktualisasi itu tidak ada kegiatan penyuluhan dan UKJS, berarti saya bisa masukkan dalam kegiatan kompetensi atau gimana? Itu yang Ibu katakan tadi, yang penting tidak ada dalam rancangan aktualisasi. Bukan merupakan kegiatan dalam rancangan aktualisasi yang kita ambil sebagai penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Bukan. Tetapi dia merupakan tugas dan fungsi kita. Oke, kalau dari segi administratif boleh dia secara umum. Kalau dari segi administratif dia boleh secara umum karena memang kita misalnya pegawai puskesmas. Ya, dari segi administratif yang kita ingin tahu ya kaitan dengan apa yang menjadi kompetensi teknis bidang tugas. Pasti ada kaitannya semuanya kalau secara administratif ya. Pasti ada kait-kait mengkait. Oke? Iya, Bu. Kasih, Bu. Ya. Tetapi sudah pernah mengikuti pelatihannya? Ibu tanya, sudah pernah mengikuti pelatihan penyuluhannya? Tidak, Ibu. Tapi kan belum pernah ya mengikuti pelatihan, Ibu. Bagaimana kamu mau kasih penyuluhan kalau kamu belum ikut itu? Penyuluhan apa mau dikasih? Masalah kesehatan gigi dan mulut, begitu, Bu. Jadi begini maksudnya begini ya. Jadi begini maksudnya. Ingat ya, coba perhatikan baik-baik ya, jangan salah persepsi. Jadi kita kan harus memiliki kompetensi teknis bidang tugas kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Mana yang kita rasa masih kurang? Mana yang kita rasa masih belum terlalu kita kuasai? Kita belajar dulu dari senior kita. Kita belajar dulu dari orang lain. Ya. Kita dulu yang diajari. Setelah kita diajari, baru kita melakukannya. Ya. Kita diajar dulu, baru kita mengajar orang lain. Misalnya kalau kita mau jadi penyuluh. Atau kita diajar dulu, baru kita melakukan. Oh, begini caranya ya kalau bikin catatan medik rawat jalan. Ini dulu, ini dulu, ini dulu. Kita belajar dulu, baru kita praktekkan. Intinya begitu. Kita belajar dulu, baru kita praktekkan. Tidak langsung kita praktekkan.
Kalau kita langsung praktekkan, tidak perlu kita penguatan, berarti sudah full ilmu itu di dalam kepala kita. Ya, sudah full ilmu yang kita mau itu dalam kepala kita, tidak perlu kita pelajari lagi, kita tidak perlu kita kuatkan lagi. Ya, jadi ini maksudnya kita belajar dulu sebagai peserta latsar, kita belajar dulu. Setelah itu baru kita aplikasikan. Waktu kita melakukan itu, mentor menilai apakah yang diajar itu sudah dia pahami dengan baik atau belum dengan kriteria tadi. Oke? Ya, itu ya. Kalau dia begitu berarti sudah full itu ilmu penyuluhan di kepalamu, tidak perlu kau penguatan. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu. Bukan bagaimana kita mau menunjukkan, kecuali misalnya lalu kita pernah ikut training ini bla bla bla. Ya, training bagaimana penguat gigi dan mulut itu baru kita aplikasikan. Tapi sudah ada dasar, kita pernah mengikutinya selama masa periode kita sebagai CPNS. Karena memang profesi kita ya itu pasti kita sudah punya dasar, apakah kita sarjana atau ahli madya. Ya. Jadi sudah punya dasar di kepala kita, hanya kita perlu menguatkannya. Nah, kalau sudah penuh, kita sudah bisa langsung action, itu tidak perlu lagi kita ambil, ya. Kita tidak perlu itu yang kita angkat. Yang kita pelajari yang kita angkat. Yang masih kurang-kurang. Oke? Bisa ya? Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, ya sudah, kita sampai di sini. Kenapa Ibu tidak bisa melihat semuanya ya? Hanya mukanya ini yang Ibu lihat. Ibu tidak bisa melihat semuanya. Galeri, exit full screen. Kenapa mukanya Evi Purnamasari yang Ibu lihat besar sekali? Ibu tidak bisa melihat semuanya. Tidak, Ibu ini tanya. Ibu kan gaptek ini. Apa yang harus Ibu tekan? Karena Ibu sudah tekan semuanya. Sudah. Maaf ya, Ibu ini gaptek. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Sudah bisa dipahami? Sudah aman? Memang Ibu bilang Bu Emi tidak sampai 1 JP kalau menerangkan yang begini. Karena Ibu berhadapan dengan orang-orang cerdas. Maksudnya nyatanya semua lulus CAT. Ya, kalau tidak cerdas tidak akan lulus CAT. Nah, kecerdasan ada di atas rata-rata. Sehingga tidak susah menjelaskannya. Itulah salah satu kelebihan. Ada lagi? Sudah ya? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sekian. Tidak susah kan bikin 5. Dan Ibu ingin pesan, ya, jangan menunda pekerjaan. Ya, jadi sambil mendayung, melakukan aktualisasi, juga penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini juga terlaksana. Manfaatkan waktu seefisien mungkin, ya. Manfaatkan waktu seefisien mungkin. Jangan menunda pekerjaan, karena sudah ada beberapa pengalaman, ya. Lulusan CAT juga, tapi karena dia menunda-nunda, akhirnya setelah injury time, ya, dia bingung mau bikin bagaimana saya ini. Terakhir dia tidak buat. Nah, dalam rapat penentuan kelulusan, dia ditunda. Karena 2 orang itu tidak ada nilai tersebut. Ya, tidak ada nilai, ditunda. Diberi waktu hanya 1 minggu. Bayangkan mau bikin 5, cuma 1 minggu, kalang kabut kan? Bagaimana bisa jadi? Ya, akhirnya dia bikin, tetapi pasti nilainya akan istilahnya asal-asal saja. Waktunya jadinya asal lulus, padahal kita menginginkan nilai terbaik. Inilah kesempatan, ya.
Kenapa ini kesempatan? Penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini kesempatan. Saya merasa aduh belum cukup ilmuku di sini. Ya, belum cukup saya bagaimana teknik menghilangkan karang gigi misalnya. Mumpung ada dokter gigi ahlinya. Mari kita minta dia ajar. Baru kita praktekkan. Ada pasien yang ada ini kita coba bikin. Ya. Tapi harus serius ya supaya jangan ya karena kita kan pelayan publik. Jangan publik yang kita layani merasa aduh ini baru belajar rupanya dia ini. Baru belajar rupanya dia. Jadi praktek di patung dulu. Patung gigi dulu praktek. Baru di action di orang. Jangan nanti pasien bilang, baru belajar dia ini. Selalu kena gusiku. Berteriak-teriak pasien. Sakit. Tak kena gusi. Aduh, karena ibu pernah kasih keluar karang gigi. Dokternya bagus sekali. Ibu tidak rasa bahwa sudah selesai urusan. Ada juga istilahnya kami suster gigi. Ibu kendati pulang dulu ke kampung minta dia yang cabut. Karena ibu yakin kalau dia cabut pasti aman republiknya gigi. Tidak rasa sakit, tidak, pokoknya bagus. Jadi biar ibu sudah di Palu, ibu pulang dulu ke Buol, cabut gigi di Buol. Karena ibu suka dia yang cabut. Itu namanya ada kepuasan dari pelanggan yang kita dapatkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Itu cuma saja ya, pengalaman. Silakan, Evi masih resen? Tidak? Evi? Iya Bu, Silakan. Lagi, ini Bu Silakan. mau bertanya, misalnya kan di tempatku dokter gigi sama perawat gigi senior tidak ada, jadi saya harus ke tempat lain yang puskesmas lain yang ada dokter giginya. Apakah ada surat atau langsung atau bagaimana formal atau bagaimana? Oh iya, harus ada surat lah dari mentormu menyurat ya. Evi cari tahu dulu, oh di puskesmas ini atau di rumah sakit terdekat ya, ada yang bisa dipelajari. Baru mentor menyurat ya supaya dia mengajarkan secara resmi, istilahnya dengan senang hati juga dalam artian resmi ini urusan, bukan cuma abal-abal, bukan cuma main-main ya. Oke? Ya Bu. Ya. Oke. Surat dari mentor ya. Mohon untuk di dalam rangka kegiatan pelatihan dasar ya, itu dalam rangkanya, dalam rangka pelatihan dasar peserta dengan nama sebagai ini memerlukan penguatan kompetensi teknis bidang tugas ya, apa yang ingin kau pelajari tulis di situ supaya nanti, tapi cari tahu dulu, oh di rumah sakit ini, di puskesmas ini ada yang saya bincang-bincang informal dulu, oke? Supaya dia bisa tahu, tidak jangan sampai surat sudah melayang ke sana ternyata yang kita inginkan itu tidak dia pahami dengan baik juga ya. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya. Ada, oh ini Andini Yulianing Tias. Raise hand, silakan. Hubungan dengan misalnya kita hendak mencari kompetensi tapi tidak ada di puskesmasnya kita, kemudian hendak melakukan kerjasama dengan tempat lain seperti yang ditanya oleh KFB tadi. Apakah memang untuk ketentuan tempat atau lokasi yang hendak kita tuju itu harus berada di sekitar wilayah Kabupaten Donggala saja atau boleh menyeberang ke provinsi, Bu? Terima kasih. Kalau di dekat-dekat tidak ada, otomatis harus ke cari yang ini ya, ke tempat provinsi. Kalau ini kan Donggala ya, dekat dengan provinsi. Atau misalnya adik Dini masih ada tinggal di Kota Palu ya, masih boleh. Yang penting atas persetujuan mentor. Ingat ya, atas persetujuan mentor, karena mentor yang akan memberi surat, yang akan menandatangani surat untuk itu sampai ke tujuan. Kalau Dini apa keahliannya? Kebidanan. Kebidanan, ya. Oke. Jadi rumah sakit di Donggala tidak ada? Kalau saya kan kemarin sempat kerja di rumah sakit Pendata.
Takutnya nanti kalau misalnya di tempat kerja saya yang sekarang ada kompetensi yang hendak saya ambil tapi tidak ada, siapa tahu bisa jadi alternatif untuk mengambil referensi di tempat kerja saya yang sebelumnya. Oke, oh iya ya, itu latar belakangnya ya. Atas persetujuan mentor, ya, atas persetujuan mentor. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Semua sudah jelas ya? Semua sudah jelas. Masih ada? Silakan Nur Farah, Resen silakan. Silakan Nur Farah. Baik, Ibu, terima kasih. Lalu kami pernah dijelaskan Ibu tentang PKTBT ini juga. Itu kan kalau misalnya seperti guru, dia masukkan tentang kompetensinya kan kalau guru ada 4. Ada pedagogi, ada profesional, sosial, sama kepribadian. Nah, kemarin waktu dijelaskan itu kan ada minimal 5 kegiatan Ibu. Cuman diminta katanya kalau bisa masukkan semua itu kompetensinya kami kan ada 4. Nah, tapi mungkin masih bingung Ibu, soalnya ada 2 ini kegiatan misalnya 2 kompetensi kayak kepribadian sama sosial itu kami bingung mau kegiatannya itu bagaimana. Seperti itu. Oke, Ibu jawab ya. Tidak harus ke-4 kompetensi itu yang masuk. Ya. Ingat ya, Ibu cuma sampaikan bahwa ada 4 kompetensi besar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya. Kan? Tetapi misalnya, karena ini kan ada aktualisasi juga. Tapi maksudnya, lihat mana yang paling perlu. Ini kesempatan loh. Mana yang paling perlu Bapak Ibu kuasai untuk bagaimana melaksanakan tugas itu dengan baik dan profesional. Ya, aduh saya ini bagaimana teknik menguasai kelas saya belum terlalu paham. Saya ini kan guru baru. Saya belum terlalu paham itu bagaimana menguasai kelas. Saya perlu mempelajari itu mungkin. Cari guru yang senior yang memang ya dilihat cocok untuk mementoring kita, ya. Jadi tidak harus dari perwakilan satu-satu tersebut, tidak harus, ya. Maksudnya Ibu lihat rincian dari 4 besar ini rinciannya ada mana yang bisa kita lakukan bersamaan. Maksudnya begini, kita kan melakukan aktualisasi juga, butuh waktu juga, sehingga di sela-sela itu kita bisa melakukan penguatan juga. Ini maksudnya mengefisienkan penggunaan waktu. Oke? Sudah bisa, Nur Farah? Baik, Bu. Tidak harus 4-4-nya ya. Misalnya hanya 1 yang kita bisa ambil, profesional misalnya. Mana dari situ yang kita belum tahu? Ya, atau apa yang kita belum pahami? Padahal ini kan harus kita kuasai. Ya, tapi yang bisa kita lakukan. Oke, silahkan Didi masih raise hand, baru Dwi. Ya, Ibu, terima kasih. Sehubungan dengan tadi pertanyaan Pak Nur Farah, pengefisiensian waktu karena kami hanya dikasih kurang lebih 1 bulan. Masih sambungan dari pertanyaan saya yang tadi, Bu. Di rumah sakit saya itu kan biasanya dalam 1 bulan itu mereka mengadakan pertemuan via Zoom. Seperti memberikan kompetensi-kompetensi tambahan untuk para tenaga medisnya. Apakah boleh kalau misalnya saya mengambil kompetensinya itu kapus saya atau mentor saya buatkan surat tugas, namun saya tidak datangi rumah sakitnya, hanya via Zoom saja. Apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Ya, boleh. Kalau itu kompetensi teknis yang diinginkan, yang harus dipelajari. Boleh. Setelah itu kan yang paling inti begini ya. Yang paling inti kita sudah belajar, setelah itu kita mampu mempraktekannya kembali, mampu membuatnya kembali terhadap pelayanan kita. Boleh saja lewat via Zoom. Baik, terima kasih, Bu. Oke, karena memang zamannya sekarang ini banyak yang e-learning ya. Terima kasih, Bu. Tapi dicatat semuanya ya, tanggalnya, apa ini materinya, apa inti-intinya. Oke. Silakan. Tadi Dwi dulu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ini menyangkut jabatan saya yang itu analis gizi. Mungkin teman-teman yang ada di room ini juga masih kebingungan.
bagaimana jabatan penguatan kompetensi untuk analis gizi, apakah kami bisa memakai sama dengan punyanya nutrisionis atau ahli gizi? Terima kasih. Sekarang Ibu tanya, memahami tidak apa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ahli gizi? Ada kan? Ada. Masih Bu, kalau analis gizi masih belum jelas, Bu. Ibu tanya. Ya. Jabatan yang diemban apa? Analis gizi. Analis gizi. Sudah cari di Google? Sudah cari di mana di Departemen Kesehatan tentang itu? Masa? Iya, tidak ada, mungkin. Bu. Cuma yang ada Perminpan nomor 41 tahun 2018, di situ menyebutkan tugasnya menelaah dan menganalisa kasus gizi, kemudian disusun kemudian dibentuk untuk penyusunan kebijakan rekomendasi di bidang gizi. Cuma itu saja, Bu. Kalau memang biasanya yang tidak ada ini bukan di yang teknis begitu ya. Yang biasanya tidak ada yang dari dinas, yang kesulitan. Tetapi kalau kesehatan, pendidikan, itu umumnya ada ya, umumnya ada ya. Jadi bidan, perawat, dokter, ya, gizi dan pendidik itu ada. Biasanya ini yang Ibu tahu ya. Kalaupun dari dinas tidak ada, biasanya kan di sini ada juga yang dari dinas ya. Biasanya belum ada. Itu boleh diminta ya, boleh minta melalui KTU-nya atau sekretarisnya ya. Bisa minta apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya yang harus saya miliki, kompetensi yang harus saya miliki. Ya, boleh minta dari atasanmu. Ya. Boleh minta dari atasan apa kompetensi yang harus saya miliki. Oke? Dia boleh membuat suatu macam surat ya, yang dia tanda tangani bahwa ini yang harus kalian miliki kompetensinya. Dan itu akan dikaitkan dengan tugas dan fungsimu, ya. Jadi dia akan berkait antara tugas dan fungsi, ya kan? Tugas dan fungsi. Bagaimana kita bisa melakukan tugas dan fungsi kalau kita tidak paham urusan itu, kan? Iya tidak. Bagaimana kita bisa melakukan tugas dan fungsi kita kalau ada yang kita belum kuasai? Nah, itulah yang akan kita pelajari. Oke, bisa dipahami? Ada tidak ada? Belum ada. Itu boleh dibuat oleh pimpinan untuk bagaimana tugas dan fungsimu. Dari situ kau bisa jabarkan mana yang harus saya kuasai. Oke? Masih ada lagi? Dan pengalaman Ibu biasanya begitu, dinas-dinas teknis, misalnya dinas lingkungan hidup, perhubungan, masih ada yang belum memiliki itu. Boleh kita cari yang di atasnya kita, misalnya di provinsi, di pusat, ya. Pasti ada ke pusat, yang di pusat misalnya. Dan memang biasanya itu semua keputusan menteri biasanya kita bisa lihat apa kompetensi yang harus dimiliki. Banyak membaca ya, banyak membaca. Jangan bosan-bosan mencari, membaca, ya, dan bertanya kepada mentor. Konsultasikan dengan mentor, karena mentor sudah punya lebih banyak pengalaman, ya, sudah banyak makan garam orang bilang ya, makan garam kehidupan dan makan garam tentang jabatannya. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sekian. Halo? Bu pikir sudah ya? Sudah tidak ada yang raise hand, berarti Bu melihat terus semuanya. Sudah ya? Sekali lagi Ibu sampaikan pesan, jangan menunda pekerjaan.
Misalnya hari ini kita punya waktu luang 3 JP, kita minta ya. Jadi kita bikin memang dulu semuanya, setelah itu kita sampaikan ke mentor. Masih ada yang resen ini, Siti Sarmiati, mungkin yang terakhir ya. Silahkan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kedengaran Ibu, saya punya suara? Kedengaran sekali, jelas. Ya. Terima kasih. Begini Bu, salah satu jabatan fungsional saya kan calon pengawas farmasi dan makanan Ibu. Salah satu kompetensi bidang teknisnya itu adalah pemeriksaan. Nah, ketika misalnya nanti saya ingin belajar mengenai pemeriksaan, karena ini jabatan fungsional ini belum pernah ada sebelumnya di Puskesmas, jadi mungkin saya akan menghubungi Dinas Kesehatan untuk belajar bagaimana cara pemeriksaan. Nah, ketika misalnya di Dinas Kesehatan belum ada agenda untuk melakukan pemeriksaan, bagaimana Ibu? Apakah bisa hanya teorinya saja atau kita harus ikut turun menyaksikan bagaimana proses pemeriksaan itu berlangsung? Terima kasih. Oke, yang dipelajari ini ya bisa teori saja, tetapi nanti kita akan praktekkannya, ya bisa saja kan lewat Zoom, Ibu katakan tadi boleh. Artinya kita secara teori boleh, teori kita pelajari penguatannya, ya bla bla bla. Kalau mau periksa ini harus ini begini, ini begini, ini begini. Lantas actionnya, ya, yang dinilai mentor itu adalah bagaimana Siti mampu melakukan apa yang sudah disampaikan itu. Oh, pemeriksaan ini dulu saya periksa, ini dulu saya periksa, ini dulu saya periksa. Ya, ini kriterianya kalau dia baik atau dia sudah tidak baik. Ya, nah, yang dilihat mentor adalah kemampuanmu bagaimana menerapkan ilmu yang sudah disampaikan tersebut. Itu bukan waktu kau belajar itu. Ya, yang dinilai mentor adalah kemampuan adik-adik waktu melakukan apa yang sudah diajarkan itu. Oke? Boleh teori, boleh. Boleh. Karena kalau begitu istilahnya kita menunggu akhirnya sudah lewat waktu kan tidak mungkin. Tapi inilah kesempatan. Kalian paham ya maksud Ibu? Inilah kesempatan. Kalian belajar. Hal-hal apa yang belum dipahami dengan baik, kan ada surat mentor bermohon untuk diajarkan, ya, kepada mentor mana, kepada secara mentoring. Mentoring itu kan bisa di ruang kerjanya, kita datangi dia bercerita kepada kita, kasih gambaran ini, itu mentoring, boleh begitu ya. Jangan lupa direkam kalau hanya teori yang disampaikan ya, supaya kalau pulang di Puskesmas kita bisa putar lagi dia. Mohon izin dulu ya Pak, saya mohon ya, mohon izin saya rekam Pak ya, supaya kalau pulang di Puskesmas jangan saya lupa apalagi yang harus saya buat ya gitu. Oke. Ada lagi? Tidak ada ya? Sudah ya? Sudah bisa dipahami semuanya dengan baik. Ibu berharap semuanya bisa melakukannya. Tidak kelihatan. Baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tince. Bu Emi, file yang lalu saya kirim ke Ibu. File yang lalu saya kirim ke Ibu Emi, boleh Ibu Emi share ke mereka. Oke. Baik. Ya, makasih. Tabel itu atau ada format tambahan yang perlu disampaikan, boleh di share. Oke. Tapi kayaknya sama juga dengan yang sama saya, Mams. Yang golongan 2 ada, Bu Emi. Iya, oke. Iya, Mams, itu yang apa formatnya untuk golongan 3 dengan golongan 2 sama ya? Sikap berlaku yang beda.
Ya. Kalau format itu untuk golongan 2 dengan golongan 3 sama kan? Sama. Yang membedakan mereka hanya di laporan aktualisasi. Kalau golongan 2 tidak wajib hukumnya membuat analisis dampak nilai di bab 3. Kalau golongan 2 tidak wajib hukumnya membuat analisis dampak nilai. Itu ya, itu bedanya di situ Bu Emi. Oke. Oh iya, oke, baik. Di laporan aktualisasi, di laporan. Tapi kalau penguatan kompetisi teknis sama. Sama, oh iya. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin, Liv. Atas ilmunya. Iya. Selamat pagi. Mohon izin, Liv. Ibu di kantor ini, Bu? Pagi. Di kantor Oke. atau masih di rumah? Tadi mau ke kantor. Saya Zoom dari rumah karena mau ke kantor tadi hujan. Iya. Jadi daripada bahasa di lebih bagus. Baru setengah mati tadi masuk. Saya masuk, Le. Berapa kali dia bilang incorrect. Iya, mungkin jaringannya Afgan kurang bagus tadi pagi karena dia dari rumah. Jadi bilang incorrect. Salamnya Acep, Bustince. Sudah. Acep, Ibu. Oke. Acep bilang, aduh saya lupa kalau hari ini saya ada penjelasan PKBT. Dia bilang begini, dia mau ikut dengan kelasnya juga supaya sekalian. Cep, bikin jam khusus saja. Cari jam khusus nanti Ibu Stince bantu. Sampaikan. Tinggal tanya dulu jadwalnya Bu Stince. Ya. Saya memimpin. Oke. Terima kasih atas waktunya pagi ini. Hari ini terakhir kegiatan kita asinkronus terakhir hari ini. Jadi mulai besok itu sudah off, sudah kegiatan aktualisasi, habituasi sudah ya teman-teman. Jadi silakan laksanakan, kerjakan apa yang sudah menjadi tugas teman-teman pada saat aktualisasi nanti. Oke, baik teman-teman, semoga kalian semua sukses ya. Semangat. Terima kasih, Di-unmute dulu suaranya, tidak ada yang kedengaran suaranya. Oke. Terima kasih, Bu. Semangat. Sehat selalu, sukses untuk semuanya. Yes. Di laci kuncinya. Saya lupa ambil. Kau yang ambil nanti. Ada Pak Kabit kan di dalam ini? Dari tadi Pak. Wah. Salat subuh di sini. Saya kira tidak ada orang tadi di dalam.
Aceh, untung orang tidak bicara rahasia terang dua tadi. Hai.